Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah yang berbahagia. Tentu pada kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan jalan kita senantiasa dan selalu meningkatkan keimanan kita dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha juga untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, jamaah salat Jumat hamba Allah yang dimuliakan, hari ini adalah kita berada di penghujung tahun 2024. Jumat yang terakhir di tahun 2024. Ada sebuah momentum di hadapan kita, dan ini memang kita saksikan setiap tahunnya, yaitu kita kenal dengan Nataru, yaitu perayaan hari besar non-muslim, yang tentu hal ini kalau kita tidak mensikapi dengan bijak, maka kita khawatirkan bisa mempengaruhi, bahkan kita bisa terpengaruh, terutama masalah akidah Islam. Minimal kalau kita tidak mengikuti para jamaah perayaan tersebut, di dalam hati kita ini, akidah kita ini, jangan sampai membenarkan. Kita membenarkan terhadap peristiwa itu. Kalau terhadap kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu memang kita percaya, kita beriman. Tetapi kalau sudah ada sebuah keyakinan bahwa Nabi Isa itu termasuk Tuhan yang disembah, maka sekali lagi kita ingatkan bahwa jangan sampai pikiran kita, hati kita ini terpengaruh dan membenarkan bentuk-bentuk dan kalimat tersebut, karena itu adalah akan mempengaruhi dan merusak akidah kita, akidah Islamiyah kita ini yang sudah lama kita bangun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, jamaah salat Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau buka referensi terkait dengan peristiwa ini, ada fatwa Majelis Ulama, ada himbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ini. Di samping kita juga punya pedoman yang telah diatur oleh Al-Quran, juga secara kehidupan berbangsa dan bernegara, agar bagaimana tetap terjalin harmonisasi, tetap saling toleransi sesama umat beragama. Maka memang Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya melarang kita. Karena akan berakibat rusaknya akidah Islamiyah kita. Bukan berarti kita melawan. Kita sebagai anak bangsa, warga negara Indonesia, mengakui bahwa adanya agama selain Islam. Tetapi terkait kegiatan apapun yang mengarah urusan ibadah, maka kita diperintahkan oleh Islam ini harus tegas untuk menolak. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perkenankan pada kesempatan ini kami selalu khotib sedikit waktu kami pergunakan untuk mengingatkan kita semua, terutama keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai kita terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menggembirakan, dalam rangka menggolorakan, apalagi ikut menyampaikan ucapan-ucapan selamat dan sebagainya. Karena itu jelas dilarang oleh Islam, bukan melanggar syariat Islam, juga akan akan mengakibatkan rusaknya akidah kita. Para jamaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina, orang-orang, tidak menyebut salah satu golongan sebenarnya, siapapun. Laqad kafarol ladzina qalu, yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Sehingga keberadaan Isa itu dianggap sebagai Tuhan yang wajib disembah. Padahal para jamaah sekalian di ayat selanjutnya, wa qalal masih, Isa berkata, wa qalal masihu ya bani Israel. Isa berkata, wahai bani Israel, ubudullah rabbi wa rabbukum. Wahai bani Israel, umatku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi kepada kita sekalian, wa innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu adalah bagian termasuk kemusyrikan dalam kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh baginya akan diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Mereka akan masuk ke dalam neraka Allah
dan bagi mereka orang dolim itu tidak ada pertolongan sedikit. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lagi menegaskan di ayat berikutnya di ayat 73 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu. Hampir sama ayatnya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Yang mengatakan bahwa Allah itu adalah bagian dari yang tiga. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan illa kecuali ilahu wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami maksud adalah ketegasan kita, sikap kita ini di dalam mensikapinya. Kalau kita ikut terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menjadi ritual ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu, maka dikhawatirkan adalah kita termasuk bagian orang-orang yang musyrik. Kalau sudah kita termasuk dianggap oleh Allah orang-orang yang musyrik, naudzubillah min dzalik, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam surat Maryam, para jamaah sekalian, Isa putra Maryam itu menegaskan di dalam Al-Quran yang menjelaskan keberadaan dirinya dilahirkan di muka bumi ini tidak ada lain adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim qala inni abdu. Isa bersabda, aku ini adalah Abdullah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebagai rasul dan sebagai abdu, bukan sebagai Tuhan. Kemudian ataniyal kitab, Allah mengutus Isa sebagai seorang nabi, diberikan sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyan. Karena itu para jamaah sekalian, sangat jelas di hadapan kita semua sebagai gambaran pemahaman kita semua. Insya Allah kita semua sudah paham. Tetapi perhatian kula panjenengan sedaya bagaimana terhadap masyarakat kita ini, lingkungan kita. Silakan kalau mereka melakukan, tetap kita memberikan penghormatan. Tapi terkait keterlibatan kita dalam acara-acara tersebut, kita harus tegas mengatakan kami adalah orang Islam dan dilarang untuk melaksanakan itu. Para jamaah sekalian, ucapan-ucapan yang selama ini kita dengar itu adalah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena Allah dianggap memiliki seorang anak. Allah marah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di dalam surat Maryam ayat 88 ditegaskan, mereka orang-orang Bani Israel itu waqalu takhadar rahmanu walada. Mereka Bani Israel berkata,
Allah yang maha pengasih mempunyai seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawatu yatafattarna min wa tansakul ard wa tuhirrul jibalu haddan. Dengan ucapannya itu para jamaah sekalian, seakan-akan hampir langit itu pecah. Seakan-akan langit kita itu pecah karena ucapan bahwa Allah itu memiliki seorang anak. Wa tansakul ard, dan bumi seakan-akan terbelah karena ucapan itu. Wa tahirrul jibalu haddan, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Itu dahsyatnya ucapan itu. Di dalam Al-Quran yang kita yakini, lidah kita ini. Maka para jamaah sekalian, yang terakhir, kami menutup dalam khutbah Jumat ini dengan surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa au yusibahum adzabun alim. Bahkan hendaklah kita ini merasa takut, merasa khawatir apabila kita ini melanggar, tidak taat mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan hal yang kami sampaikan di atas itu. Karena kalau itu sudah kita lakukan para jamaah sekalian, dan dilakukan oleh kebanyakan manusia di muka bumi ini, Allah akan memberikan ancaman kepada kita, antusibahum fitnah. Allah akan memberikan musibah dan keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian au yusibahum adzabun alim. Allah akan memberikan azab kepada kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh perilaku, sikap, tutur kata kita dan seterusnya yang mengarah kepada itu semua. Maka kita bisa menjaga akidah kita ini dengan selamat, kemurnian akidah ini, karena Allah Subhanahu wa taala, terutama anak kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita, agar mereka benar-benar menjaga akidah yang sudah lama tertanam dalam kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa yaqdi al hajat. Allahumma rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma tawil umurana fi ta'atik wa ta'atika rasulik waja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, tetapi umur yang dalam menaatimu ya Allah dan menaati Rasulmu ya Allah. Waja'alna, dan jadikanlah kehidupan kami ini ya Allah min ibadika sholihin, jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa beramal soleh, yang senantiasa melaksanakan perintahmu. Allahumma rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, qimus shalah.